semua, kalian pasti udah gak asing dong sama apa sih itu yayasan? Nah, biar makin jelas, yuk ikut aku, kita bahas lebih dalam lagi. Let's go! Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak sih apa itu yayasan? Yayasan adalah lembaga berbadan hukum yang fokusnya bukan mencari keuntungan, melainkan tujuan sosial, pendidikan, keagamaan, kesehatan, atau kemanusiaan. Nah, jadi bedanya dengan perusahaan sangat jelas ya. Kalau perusahaan berfokus pada profit, sedangkan yayasan berfokus pada manfaat. Oh, jadi gitu ya definisi dari yayasan. Terus, kalau tidak mencari keuntungan, apakah perlu pencatatan akuntansi yang dicatat? Tentu saja perlu. Justru dalam yayasan, akuntansi memegang peran yang sangat penting. Kalian tahu nggak kenapa? Karena hampir semua dana yayasan itu berasal dari donatur. Oleh karena itu, transparansi harus terus dijaga supaya donatur bisa mengetahui dengan jelas untuk apa uang mereka digunakan. Betul, di yayasan, laporan keuangan berbeda dengan di perusahaan. Di perusahaan ada yang namanya laporan laba rugi, sedangkan di yayasan namanya yaitu laporan aktivitas. Laporan ini menggambarkan bagaimana dana masuk dari para donatur dan dana tersebut bagaimana digunakan dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, ada neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kalau begitu, untuk dasar hukum dan struktur organik yang ada di yayasan itu apa saja sih? Dasar hukum yayasan diatur dalam beberapa regulasi. Pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Lalu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas undang-undang sebelumnya. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2004 dan yang terakhir Peraturan Menteri Hukum Nomor 28 Tahun 2004. Untuk organ dalam yayasan, yang pertama adalah pembina. Pembina merupakan organ tertinggi dalam yayasan yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan arah, kebijakan, dan pengambilan keputusan yang strategis. Yang kedua, pengurus bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional yayasan sehari-hari yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembina. Nah, yang terakhir yaitu pengawas. Tugasnya yaitu mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus agar pelaksanaan kegiatan yayasan sesuai dengan aturan, tujuan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, yayasan memiliki berbagai bidang kegiatan, misalnya bidang sosial. Contohnya, yayasan panti jompo, rumah sakit, klinik, yayasan panti asuhan, dan laboratorium sosial. Bidang kemanusiaan yang berfokus pada berbagai kegiatan yang mencerminkan sikap kepedulian terhadap sesama dan memberikan perlindungan satu sama lain. Bidang keagamaan, seperti rumah ibadah, sekolah keagamaan, pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan berbasis agama. Jadi yayasan tidak hanya terbatas pada satu bidang saja ya. Ternyata cakupannya luas sekali. Betul banget, Kak. Dan masing-masing yayasan dikelola secara transparan. Oleh sebab itu, akuntansi yayasan sangat penting supaya dana dari donatur maupun sumber lainnya bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Di sebuah yayasan, keberlangsungan program tidak lepas dari peran banyak pihak. Ada donatur yang mendukung, pengurus yang mengelola, pengawas yang menjaga transparansi, serta pembina yang memberi arahan.
Semua itu bermuara pada satu tujuan, yaitu memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam simulasi peran berikut, mari kita lihat bagaimana sinergi antara tokoh berjalan, mulai dari donatur yang ingin memastikan amanah tersalurkan, pengurus yang menyampaikan laporan, pengawas yang menjaga transparansi, hingga mahasiswa penerima beasiswa yang merasakan langsung manfaatnya. Inilah gambaran nyata pentingnya kerjasama dan kepercayaan dalam sebuah yayasan. Permisi. Iya Pak, bisa duduk dulu Pak. Jadi begini, saya kan salah satu donatur tetap di yayasan ini. Saya juga merasa senang sekali mendonaturkan dana saya ke yayasan ini. Namun, saya ingin melihat apakah dana saya itu tersalurkan dengan benar kepada para mahasiswa. Tentu saja Pak, kami mencatat semua penerimaan dan pengeluaran. Bahkan, semua penerima beasiswa kami data dengan jelas. Laporan keuangan kami kirimkan setiap bulannya. Sebagai pengawas, saya juga melakukan pengecekan. Jadi, Bapak tenang saja. Untuk transparansi sudah menjadi prioritas bagi kami. Kalau begitu, saya lebih percaya kepada yayasan ini. Jadi, dana saya tersalurkan dengan baik kepada mahasiswa. Wah, terima kasih ya Bapak sudah mau menjadi donatur utama di yayasan ini. Ini salah satu mahasiswa penerima beasiswa dari donatur Bapak. Nama saya Dinda, saya penerima beasiswa dari yayasan ini. Saya mau mengucapkan terima kasih Pak, tanpa bantuan ini mungkin saya tidak bisa melanjutkan kuliah. Wah, saya jadi ikut senang. Jadi, anggaran saya jadi sangat manfaat. Betul Pak, inilah bukti nyata dari program yang kami jalankan selama ini. Dinda, semoga beasiswa ini menjadi kamu sangat bersungguh-sungguh dalam belajar dan semoga suatu hari nanti kamu bisa membantu kepada sesama ya. Amin Bu, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan suatu hari nanti saya ingin menjadi donatur seperti Pak Kisbul. Dari simulasi ini, kita dapat melihat seberapa pentingnya masing-masing peran dalam yayasan, seperti pembina yang menentukan arah, pengurus yang menjalankan programnya, dan pengawas yang selalu mengawasi transparansi, serta masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Jadi, mereka semua saling melengkapi. Donatur seperti Pak Kisbuwo adalah pondasi utama bagi berjalannya program beasiswa. Melalui sumbangan yang diberikan, lahirlah harapan baru bagi para mahasiswa yang membutuhkan. Setiap rupiah yang dititipkan bukan sekadar angka, melainkan amanah yang besar. Saat menerima donasi dari Pak Kisbuwo, pencatatan akuntansinya adalah kas bertambah dicatat sebagai pendapatan donasi. Di sisi lain, peran yayasan dalam menyalurkan dana juga sangat penting. Tidak hanya memastikan bantuan sampai kepada penerima yang tepat, tetapi juga menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui pencatatan dan pelaporan yang jelas. Dengan begitu, kepercayaan donatur semakin kuat dan manfaat beasiswa benar-benar dirasakan oleh mahasiswa. Saat menyalurkan dana beasiswa ke mahasiswa, kas berkurang dicatat sebagai beban beasiswa. Inilah wujud nyata kerjasama antara donatur yang memberikan dana, yayasan yang mengelola, dan mahasiswa yang memperoleh kesempatan untuk terus belajar serta berprestasi. Udah lebih paham kan sekarang? Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah ya teman-teman. Terima kasih. Aneh jagung bakar, mantan gadis jaga tanggung baru mekar.